Mudah-mudahan yang jawab salam semangat kompak, senantiasa sehat panjang umur, bisa pergi ke Mekah Madinah, ziarah ke makam Rasul, baik melalui haji maupun umrahnya. Saya doakan yang jawab salam, insyaallah semuanya masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah semuanya masuk surga. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'u Allahu alladhina amanu minkum والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمات. وقال أيضا جلوس ساعة عند العلماء أحب إلى الله min ibadati alfi sanati al-hadim. Hadratan muhtaramin wal mukaramin, segenap para alim, para ulama, para kiai, para asatidz, para masyarakat kita bersama yang kita hormati Al-Ustaz Muhammad SPD
Ustaz Jai Jalwi, yang kita hormati Ustaz Hamdani, segenap guru-guru kita, orang tua kita, Bapak Haji Subandi, Bapak Haji Nur, Bapak Haji Zarkasi, insyaallah semuanya calon-calon haji, amin. Bapak, Ibu, tokoh masyarakat, Bapak RW, Bapak RT, segenap jemaah yang hadir maupun yang belum hadir pada pagi ini, insyaallah tidak mengurangi rasa hormat takdim, cinta dan kerinduan kami yang mudah-mudahan insyaallah semuanya dalam rahmat ampunan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, mari tak pernah bosannya, tak pernah hentinya untuk kita duduk bersimpuh sejenak di tempat yang sangat mulia ini. Kita bulatkan niat kita ikrarkan kalimat syukur, alhamdulillahirabbil alamin. Yakin atas limpahan rahmat, nikmat, hidayah dari Allah. Pagi hari ini Allah bangunkan kita kembali, Allah mampukan kita kembali untuk jalan ke masjidnya dalam rangka satu kewajiban salat subuh berjamaah, disusul kita sharing bersama, silaturahmi bersama, musyawarah bersama, yang insyaallah hadirnya kita pagi hari ini insyaallah yakin lebih baik dari dunia seisinya. Mudah-mudahan harapan doa kita asbabiyah pagi hari ini insyaallah akan menjadi satu sebab abadi nanti. Allah akan nostalgiakan kita kembali, Allah akan pertemukan kita kembali, Allah akan satukan kita kembali jadi satu keluarga besar yang Allah tempatkan dalam surga yang terindah. Amin. Salawat teriring salam senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada manusia yang paling indah, manusia yang paling agung, pemimpin para nabi, pemimpin umat manusia, pemegang syafaatul uzma, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga para sahabat, para tabi'in, hingga kita umatnya. Mudah-mudahan khususnya jamaah Masjid Baitur Rahman ini satu saat nanti pun bisa berkunjung ke Baitullah, ke Mekah, Madinah, ziarah ke makam Rasul, baik melalui haji maupun umrahnya. Amin. Kira-kira ada pengen orang? Wih, ada pengen orang? Pengen, kalau pengen buruan daftar insyaallah. Insyaallah semuanya berangkat. Satu saat nanti harapan doa kita berjumpa Nabi, dapatkan syafaat dia bil kiamat nanti. Di qaulina Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah ijabah, Allah qabul, amin ya rabbal alamin. Apa kabar semuanya jemaah? Alhamdulillah, kok yang semangat ibu-ibu ya. Suaranya kenceng ibu-ibu, padahal ibu orang ini luar biasa. Ada yang lagi sedih akhir ini? Enggak. Ada yang lagi sakit hati
yang punya utang? Banyak katanya. Insyaallah barangkali ada yang lagi sedih, ada yang lagi galau, ada yang lagi sakit, banyak utangnya bisa. Mudah-mudahan barokah kita hadir di majlis zikir, barokah kita hadir di majlis ilmi. Mudah-mudahan Allah akan ganti kesenangan dan kebahagiaan. Amin. Kita doakan semua ahli hidup kita, mudah-mudahan mendapatkan rahmat ridhonya Allah. Allah jadikan alam kuburnya taman daripada taman surga Allah. Yang sakit mudah-mudahan cepat diangkat penyakitnya, sehat seperti sedia kala. Cucu putra putri kita Allah jadikan cucu putra putri yang salih salihah, yang kelak akan memastikan mengajak penuntun kita masuk ke dalam rahmat ridha surga Allah. Mudah-mudahan semuanya sehat, panjang umur, senantiasa bahagia, taat, istiqamah, suatu saat nanti pun kembali dalam keadaan husnul khatimah, iman, Islam, mendapatkan ampunan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin nabiyina wasyafina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam azwajah ridwanahu kirman hadratin mursalin wa ala al-'abd ashridina ash-shahada was-salihin wa jami' awliya'i al-muqarrabin limasaykhina khususan ila hadratin Syekh Abdul Qadir Jailani Fasila Saddati Habib Bakri wa Umar Usman wa Ali radhiyallahu khususan ila suhatil muhajirin al-ansar khususan ila akhwanina al-muslimin al-mujahidin fi Palestin wa amatin ila khususan ila rahmin awliyaillah min al-masrik al-maghrib khususan ila rahmi hadal jamaah khususan ila rahmi hadal qarya khususan ila rahmatul jillalillah khususan ila المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات غفر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي المسلمين آمين. Lanjut. Tidak bermaksud menggurui apalagi menjadi tidak ya. Kita sharing bersama yang kebetulan hari ini jadwalnya adalah Aqidatul Ahwal. Pada kesempatan hari ini, pagi hari ini sudah memasuki pasal yang keempat, yaitu tentang Alkitab As-Samawi, kitab-kitab yang bangsalami, yaitu kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka menjadi fondasi iman yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. An-Umar radhiyallahu anhu qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah dhata yawmin tala 'alaina rajulun syadidu bayadil thiyab syadidu sawadis sya'ri la yura alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi ila akhiril hadis. Hadis yang diriwayatkan dari sahabat Umar. Apa kata beliau? Satu hari kita sedang duduk bersama Rasul. Bainama nahnu
ittala alaina rajul. Tiba-tiba datanglah seseorang yang teramat putih pakaiannya, sadidul bayadus syadidus sawadus sya'ri, dan teramat hitam rambutnya. La yura alaihi atharus safar. Kita tidak tahu dari mana dia datangnya, asalnya tiba-tiba jembulang sudah di dekat Nabi. Hatta jalasa ila Nabi, duduk di depannya Nabi, fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, duduk mendekat kepada Nabi, fa'asnada rukbatayhi, dia menyandarkan kedua lututnya ila rukbatayhi, terhadap kedua lututnya kanjeng Nabi. Jadi lutut sama lutut diaduin. Wa wada'a kaffayhi 'ala fakhidayhi, pun dia dengan menyandarkan kedua telapak tangannya di atas pahanya kanjeng Nabi, di atas kedua pahanya kanjeng Nabi. Wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Lalu seseorang ini berkata, ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam, wahai Muhammad, habari aku tentang Islam, apa sih itu Islam? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pun Nabi menjawab, Islam adalah at-tashhada, engkau bersaksi Allah ilaha illallah, sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan engkau pun bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Waktu tiba, setelah engkau bersyahadat, bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, waktu tiba sholat, dirikan orang yang sholat, waktu dia zakat, lalu tunaikan, berikan zakat, watasuma Ramadana, dan puasa di bulan suci Ramadan, hujjal bait, pergi haji ke tanah suci Baitullah Makkah Madinah, in istata'ta ilaihi sabila, kalau memang kamu mampu jalannya, bekatnya. Qala, menjawab seseorang itu, sadaqta, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu, benar engkau Rasul, kata seseorang tadi yang tiba-tiba datang di depan Nabi, menyandarkan kedua lututnya, diaduin sama lutut kanjeng Nabi, kedua tangannya juga diletakkan di atas kedua tangannya kanjeng Nabi. Benar engkau Rasul. Qala, untuk yang kedua kalinya yang berhubungan dengan aqidatul fa akhbirni 'anil iman, ya Rasul, ya Muhammad, habari aku 'anil iman, tentang iman, Islam, iman. Orang Islam insya Allah pasti beriman. Kalau orang iman tentunya harus Islam. Maka fondasi yang pertama tadi tetap mengucapkan syahadat, beriman kepada Allah. Sama fondasi daripada iman. Kalau apa itu iman? Antu'mina billah, engkau meyakini, engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ya ternyata nikmat yang sangat luar biasa.
nikmat yang tertinggi, ya, yang tidak bisa diwariskan, tidak bisa dibeli dengan harta dunia miliaran triliunan. Kalau belum Allah kasih hidayah iman, tidak akan pernah terjadi, Bapak Ibu. Subhanallah. Kalau iman itu warisan, pasti para nabi mewarisi iman kepada putranya. Takna, tapi tidak. Ya. Subhanallah, anak nabi saja belum dikasih hidayah iman. Istri nabi belum beriman. Bahkan paman nabi kita yang selalu membela nabi dalam perjuangannya belum dikasih hidayah iman. Termasuk salah satu keterangan Nabi sangat sedih ketika ditinggal pamannya karena belum beriman. Subhanallah. Berarti bapak ibu jamaah adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk kita jaga keimanan ini. Caranya jangan pernah bosan untuk hadir di majelis zikir, jangan pernah bosan untuk hadir di majelis ilmu. Yang pertama, iman kepada Allah. Apapun yang terjadi, apapun rontangan cobaan hidup ini, senang makin manis, tetap iman harus di dada kita. Siap? Insya Allah. Lanjut. Jam 7 lama-lama. Yang kedua, antum minawa malaikatihi wa malaikatihi, atofnya ya, ada jar billahi, atofnya wa malaikatihi. Yang kedua, iman kepada malaikat. Ya, kemarin sudah disampaikan ya, pasal yang ketiga. Luar biasa, malaikat saking banyaknya, gak bisa terhitung. Di Baitul Ma'mur saja setiap hari masuk 70.000 tanpa keluar lagi. Cuma dedengkotnya, gengnya, kepalanya wajib diketahui ada 10. Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Atid, Tuhan, Raqib'an, Atid, Malik, Tuhan. Subhanallah. Jadi kita ada yang jaga malaikat, ya, utusan Allah. Salah satunya adalah malaikat. Wa kutubihi, dan yakin pada iman yang ketiga adalah yakin adanya kitab-kitabnya Allah. Jadi Allah mengenalkan dirinya, gak langsung aku Allah, enggak. Melalui kitabnya, melalui alam semesta ini. Inilah yang dikatakan Nur Muhammad. Nur Muhammad ya inilah alam semesta. Dedengkotnya Nur Muhammad ya Nabi Muhammad. Justru Nur Muhammad ini ya satu makhluk agar kita bisa mengenal Allah. Wa rusulihi, dan yang keempat, jadi konsep Nur Muhammad gak usah dibikin rumit. Nur Muhammad itu makhluknya Allah. Wa rusulihi, dan iman kepada Rasul Allah atau nabi-nabi Allah. Ada berapa nabi, Pak? 124.000 nabi dikerucutkan menjadi 300, dikerucutkan lagi menjadi 25, dikerucutkan lagi menjadi ulul azmi, Rasul ulul azmi. Hafal Pak? Rasul ulul azmi siapa aja? Ibrahim yang pertama, yang kedua Musa, terus Isa, terus
Dua lagi. Yang terakhir aja Ustaz, Nabi Muhammad ya benar. Subhanallah. Rasul. Apa bedanya Nabi dan Rasul? Kalau Nabi dikasih wahyu hanya untuk dirinya sendiri, gak wajib menyampaikan kepada umatnya. Tapi kalau Rasul dikasih wahyu, mukjizat, dan wajib menyampaikan kepada umatnya. Rasul. Lalu yang keempat, wal yaumil akhir. Itu yang kelima ya. Yang kelima ya. Wal yaumil akhir, iman kepada hari akhir. Pintu pertama adalah kematian. Dan alam pertama adalah alam kubur. Kira-kira mau mati gak? Mau mati orang? Oh jangan sekarang. Pengen ke surga cepat apa nanti? Nanti berarti masih lama. Saya doakan Bapak mudah-mudahan umurnya 300 tahun lagi. Oh banyak. Yang ideal umur ya subhanallah. Ntar dulu Ustaz biar cucunya gede-gede ya. Minta umur panjang yang bahagia, taat, istiqomah, banyak ibadahnya, banyak kebaikan. Tapi yakin satu saat nanti pasti kita akan mati karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Kagak pandang dulu. Ya. Mati tidak harus sakit dulu, itu yang sakit cepat-cepat. Udah setahun orang itu mati, yang gagah berdigas, lagi main bola tiba-tiba mati. Betul? Subhanallah. Mati gak pandang umur, tua, muda, bocah. Orang mati mentang-mentang masih muda, aku masih lama, masih muda. Belum tentu. Itu yang tua bengek, gantung, pada mati. Yang muda tiba-tiba mati. Subhanallah. Walaupun kuntum fi burujin musyayyada, walaupun bersembunyi di benteng yang kuat sekalipun, mati tetap akan menemui kita. Betul? Tentang seandainya 1 hari yang lalu, 2 hari yang lalu, 2 jam yang lalu, kita yang dimasukkan ke ruangan dan subhanallah, kira-kira sudah siap apa? Insya siap kagak siap kalau memang harus mati? Mudah-mudahan dapat rahmat ridhonya. Oh, kalau sudah dapat rahmat ridhonya Allah mau diapain? Malaikat penjaga neraka siapa? Malik ya? Malik gak pernah protes, ya Rob, protes saya panas neraka, pengen gantian sama si Ridwan penjaga surga sekali-kali biar si Ridwan kagak betah sumpah panas. Kagak. Subhan, karena Allah ridho. Nabi Musa bisa membelah lautan dengan tongkatnya, Allah ridho kepada Nabi Musa. Nabi Ibrahim gak terbakar ketika dilempar oleh Raja Namrud di api yang sangat membara. Bukannya kepanasan, tapi Al-Quran bardan wa salaman ala Ibrahim. Nabi Ibrahim akan mati karena kedinginan. Subhanallah, karena Allah ridho. Ya, ya Rabb, saya bukan penghuni surga, tapi saya tidak kuat dalam neraka. Ya Rabb, ampuni segala dosa-dosaku, ridhoi aku. Itu doanya Abuna. Kalau sudah dapat rahmat ridhonya Allah kan, mata-mata enak. Punya majikan, tapi kagak ridho, enak kan? Kagak enak. Punya istri cantik,
Tapi kagak ridho, isinya berantem terus. Enak gak? Enak. Biarpun hidup sederhana, tapi saling menerima seia sekata, saling ridho. Indahnya bukan main. Ternyata kebahagiaan bukan ada di dalam istana raja, tapi ada kebahagiaan juga ada di gubuk yang sederhana. Karena apa modalnya? Mahabbah, cinta. Fondasinya karena Allah. Cintai aku karena Allah, sayangi aku karena Allah, lindungi aku karena Allah, cintai aku karena Allah. Semua karena Allah. Bahkan kepahitan pun kalau dasar fondasinya keimanan karena Allah, ujian seberat apapun itu terasa indah. Subhanallah. Wa tu'minu bil qadari khairi wa syarrihi. Dan yang keenam adalah iman kepada qada dan qadarnya Allah. Pada hakikatnya takdir Allah kepada kita sudah ditakdirkan. Cuma sunatullahnya, ikhtiarnya kita berusaha. Sehingga pada Al-Quran yang mengatakan Allah tidak akan merubah suatu kaum kecuali dia harus merubahnya sendiri bersama dengan takdir Allah. Allah takdirkan. Pengen selamat ya jalannya ya di pinggir. Pengen kagak mati hari ini, jalan di tengah. Ya gampang matinya, betul? Usahanya jalan di pinggir, kok masih ketabrak? Berarti sudah takdir buruk. Harus begitu memang nasibnya. Takdir mu'awwad seiring dengan usaha kita. Tapi pada hakikatnya takdir sudah ditakdirkan. Termasuk hari ini kok ada catatannya. Kita harus ketemu pagi hari ini. Inilah pelestarian dari qada-qadarnya. Kalau yang nggak ada catatannya di sini nggak hadir hari ini, walaupun biasanya hadir. Subhanallah, Allahu Akbar. Inilah fondasi daripada keimanan. Qala sadaqta ya Rasul. Subhanallah. Kedua kalinya seseorang ini yang tiba-tiba datang, benar engkau Rasul. Yang tidak lain dan tidak bukan adalah malaikat Jibril, sedang mengajarkan tentang ketauhidan keislaman kepada para sahabat melalui kanjeng Nabi. Subhanallah. Kembali kepada rukun iman yang ketiga. Apa rukun iman yang ketiga? Iman kepada kitab kita Allah. Arba'atun min kutubin tafsiruha Tauratu Musa bil huda tansiluha. Kehebatan Al-Quran wa syifa'un wa rahmah. Terakhir, kehebatan Al-Quran akan menjadi obat damai bagi yang membaca keluarga. Kehebatan Al-Quran akan dimudahkan dalam sakaratul maut. Jadi kematian sesuai dengan kebiasaannya. Kebiasaannya mancing, nantinya lagi mancing. Kebiasaannya zikir, sholat berjamaah, silaturahmi, takdir. Insya Allah meninggalnya lagi zikir. Kebiasaannya main kartu, alhamdulillah. Suka main wedok, namanya. Alhamdulillah, matinya ke belakang. Alhamdulillah. Kehebatan Al-Quran dimudahkan dalam sakaratul maut, dibebaskan dari siksa kubur 12 golongan yang tidak pernah busuk setelah kematiannya dikubur. 1 tahun, 10 tahun, 100 tahun, 1000 tahun, ila yaumil kiamat, sampai hari kiamat jasadnya masih utuh. Satu di antaranya adalah ahli Al-Quran. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi belatung akan berada utuh sampai hari kiamat. 12 golongan, satu di antaranya adalah ahli Al-Quran.
Quran. Seharusnya orang tuanya, keluarganya, masyarakatnya masuk neraka. Tapi ada satu ahli Quran dijaga dengan keilmuannya, kesolehannya, lahir batinnya. Subhanallah. Dengan satu ahli Al-Quran, masyarakatnya terselamatkan dari api neraka. Pertanyaannya, sudahkah cucu anak kita ada yang hafal Al-Quran? Pada petir? Insya Allah. Barangkali itulah nanti dia yang akan menuntut kita menggapai rahmat ridho surganya. Jangan pernah berhenti untuk membaca tiada hari tanpa Al-Quran, tiada waktu tanpa membelai Al-Quran. Yuk ngaji, baca terus sampai nafas yang terakhir kita. Mudah-mudahan semuanya tetap sehat, panjang umur, senantiasa hidup dalam istiqomah bahagia berkah. Suatu saat nanti pun kembali dalam keadaan husnul khotimah. Mudah-mudahan senantiasa dikuatkan iman kita sampai nafas yang terakhir kita. Tentu mana yang lebih utama untuk membiayai istri, atau kita berangkat umroh atau haji, itu mana untuk pandangan Pak Ustadz, mana yang lebih penting? Sedangkan hampir mayoritas di Indonesia itu antara dua kemungkinan. Banda hartanya banyak, kadang-kadang tidak mau menunaikan ibadah umroh atau haji, atau sebaliknya kadang-kadang ekonominya sedikit atau sedang-sedang tapi dia berani dan menunaikan umroh atau haji. Jadi menurut Ustadz atau pandangan dari Islam, mana yang lebih diutamakan? Karena dua-duanya sama-sama penting. Kalau nanti saya berangkat umroh atau haji, anak saya masih kecil-kecil, perlu biaya. Sedangkan kalau saya nggak berangkat umroh atau apalagi haji, kita tidak tahu kapan kita akan meninggal. Bagaimana menurut hukum dan pandangan Ustadz atau di sisi Islam itu seperti apa? Baik, ada pertanyaan. Berangkat haji umroh didahulukan mana menafkahi keluarga? Kita lihat hukum asalnya. Hukum masyarakat. Pada hakikatnya haji umroh berbeda. Kalau haji waktunya tertentu, musim haji di bulan Dzulhijjah. Wajib sekali seumur hidup. Wajib bagi siapa? Bagi yang sudah mampu. Apanya? Sabila jalannya. Hujjal baita istaqatta ilaihi sabila. Mampu di sini tafsirannya macam-macam. Ya, ada niat, ada kemauan, ada bekal. Berarti ini kategori mampu. Ada yang ditinggalkan nanti untuk anak-anak kita ada. Sudahlah enak. Jadi bahasanya nggak kurang. Ya, subhanallah. Berarti ini wajib berangkat. Tapi sekali lagi, pada hakikatnya haji atau umroh itu panggilan sekaligus pilihan dari Allah. Orang kaya banyak di sekitar kita, tapi Allah belum panggil dia haji, belum panggil dia ke Baitullah, nggak pernah ke Baitullah. Tapi berapa banyak tetangga kita yang sederhana, tapi Allah panggil ke Baitullah karena memang ada niat, kemampuan yang utuh. Bahkan dalam hadis yang lain, jangan takut kalau untuk pergi haji atau umroh jadi miskin, kagak akan diganti oleh Allah. Kalau memang hatinya tulus, ikhlas, yakin, pasti diganti oleh Allah. Berarti haji hukumnya wajib bagi yang telah mampu. Beda dengan umroh, ada yang
bagi ulama al-fiqih ada yang tetap wajib, ada yang sunnah. Yang wajib ada yang berpendapat ketika umrahnya bersama haji. Ya. Ada yang tetap berpendapat tetap umrah wajib. Cuma bagaimana sekarang keadaannya keluarga kita punya anak, kita lihat dulu keadaan kita. Ya kalau memang keadaan kita belum sekiranya jangan dipaksa. Jangan berarti patokannya adalah ilaihi sabila. Ini saqata ilaihi sabila. Sekali lagi kita punya niat yang kukuh, Allah mampukan. Kembali kepada fondasi haji itu adalah pilihan sekaligus panggilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau memang anak-anak kita perlu biaya setidaknya kalau kita haji kayaknya kedodoran, ya kedodoran. Maksudnya jangan memaksakan juga. Berarti kita kembali kepada qada-qadarnya Allah. Ketemu juga di qada-qadarnya Allah. Makanya kalau kita niat kukuh, insya Allah qada-qadarnya Allah berkata lain. Ya. Jadi kita fleksibel, Pak. Jawabannya fleksibel. Ya, tidak harus memaksakan. Ya, yang jelas-jelas wajib tadi memang sudah enak santai ada, tapi ternyata Allah belum izinkan dia pergi haji, nggak bakal bisa, karena memang nggak ada panggilan, nggak ada pilihan untuk dia. Mudah-mudahan insya Allah jamaahnya termasuk orang-orang yang ada panggilan pergi haji ataupun umrah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Ya. Ada lagi? Satu lagi. Waalaikumsalam. Kematian kita itu dari kebiasaan kita sendiri. Iya. Itu Ustaz. Tapi pernah kejadian ini udah lama sih Ustaz, kejadian saya di Nigeria. Dia itu pemabuk, tidak pernah sholat, pokoknya tidak pernah melakukan hal-hal yang baik lah. Iya. Tapi pas mau mati dia masuk ke masjid. Dia wudhu. Nah pada saat itu penjaga masjid atau marbot masjid itu melarang dia untuk masuk ke masjid untuk sholat. Tapi datanglah akhirnya imam masjid tersebut, dibimbing dia itu untuk berwudhu, dimasukkan ke dalam masjid, lalu sholat, sujud, habis riwayatnya. Iya. Nah itu gimana Ustaz? Baik. Kan boleh dikatakan meninggalnya itu istiqomah. Kalau masuk surga atau tidaknya kan itu hak prerogatifnya Allah ya Ustaz ya. Iya. Mohon penjelasan. Baik, subhanallah. Jadi kebanyakan sesuai dengan kebiasaan, bukan menafikan yang sedikit. Berarti sedikit juga bisa. Artinya begini. Kisah zaman Nabi Musa pun seperti itu. Dedengkotnya dosa apa saja sudah dilakukan, mati sampai gak ada yang nyolatin, dibuang di tempat sampah. Tapi Allah berfirman kepada Nabi Musa, Musa kau sholati itu hamba, dia waliku. Padahal dosa apa saja sudah dilakukan, tapi dalam akhir hidupnya dia mendapatkan hidayah, taubat kepada Allah. Artinya husnul khotimah bukan berarti tempatnya buruk. Bisa saja itu orang ketabrak mobil, husnul khotimah, betul? Mati di WC husnul khotimah, belum tentu. Matinya dimutilasi, belum tentu husnul khotimah. Nabi Zakaria matinya dimutil, potong-potong di pohon. Kalau bisa Pak, dohirnya bagus, mati lagi di masjid, hakikatnya husnul, hakikatnya juga beriman mati. Kelihatannya mah buruk matinya dicobel, tapi hakikatnya dia husnul khotimah, beriman kepada Allah. Husnul khotimah kan? Husnul khotimah. Jadi kalau bisa husnul khotimah itu tempatnya baik, hakikatnya membawa iman. Walaupun tempatnya kelihatannya mah ketabrak sampai kepalanya pecah berantakan,
Tidak ada jaminan juga. Barseso kayak apa? Kiai Barseso hebatnya. Ya, santrinya 60.000 pada bisa hilang, pada bisa terbang. Ya, Imam Al-Ghazali membawakan di kitab Ihya'nya kisah Barseso. Ya, ulama besar, santrinya 60.000 pada bisa hilang, pada bisa terbang. Itu santrinya. Terus kiainya kayak apa saktinya? Karomahnya. Tapi na'udzubillah, dalam akhir hidupnya dia minum, mabok, berzina, membunuh. Subhanallah. Jadi jangan pernah menjudging orang itu buruk, kagak. Ya, belum tentu nanti dia walinya. Jangan pernah puas dengan ibadah kita ini loh. Aku sudah ibadah, aku sudah jangan. Kembalikan lagi, ya Rob, hari ini aku bisa haji, hari ini aku bisa sholat berjamaah, hari ini aku bisa talim. Gak berdaya kecuali Engkau yang berikan hati tubuh ini. Engkau, aku tak berdaya. La haula wala quwwata illa billah. Supaya hati kita ikhlas, tidak ujub, takabur, sombong, ini demi hilangkan. Inilah hati yang takwa itu, hati yang sudah jauh dari iri demi takabur, sombong, ujub. Kalau sombong orang tahu, tapi kalau iri apa? Ujub dalam hati. Ya, subhanallah, gak ada orang yang tahu. Tapi insya Allah kalau kita kembalikan lagi kepada Allah, ya, kita tetap husnudzon. Insya Allah kita berusaha istiqomah dalam kebaikan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jelas sahih ayatnya. Tapi matilah kau dalam keadaan aslama yuslim islaman bahwa muslim sedang patuh tunduk ibadah kepada Allah, dicabut insyaallah yakin husnul khatimah. Begitu Pak. Ya, terima kasih. Barangkali sudah ya. Sekali lagi salah kekurangannya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa silakan Ustaz.